Selamat siang, Bapak Ibu, hadirin semua. Oh, masih ada yang di luar. Saya sapa dulu. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Sampurasun. Nah, terima kasih, Bapak Ibu. Siang ini kita akan melanjutkan pemaparan ya dari kebetulan telah hadir ya di sini Bapak Edi Heriawan, maaf Bapak Edi Heriadi, beliau beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat. Oh sebelumnya izin Pak, saya belum memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Hadi Rahmat. Saya kebetulan Pranata Humas di BPBD Provinsi Jawa Barat dan siang ini diberikan tugas untuk menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi kebencanaan. Adapun yang menjadi materi dari kegiatan yang siang ini akan disampaikan oleh Pak Edi adalah pengurangan resiko bencana berbasis partisipatif. Nah ini mungkin bahasan yang memang juga perlu diinformasikan dan disosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Tentu harus juga mengetahui pengurangan resiko bencana berbasis partisipatif apa ya substansinya dan juga tujuannya serta apa targetnya. Nah, di sini mungkin yang bisa menjelaskan oleh Pak Edi bisa digambarkan dan juga dijelaskan serta bagaimana implementasinya. Tidak lama-lama supaya kita bisa langsung pada materi agar nanti ada waktu juga untuk kita tanya jawab ya karena waktunya juga tidak terlalu lama. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu kurang lebih 45 menit Pak. Enggak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Hadi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ada salam khusus khas BPBD ya. Ada istilahnya salam tangguh. Kalau saya ngomong salam tangguh, tangguh, luar biasa. Siap ya? Salam tangguh. Salam tangguh. Iya, hatur nuhun. Biar enggak ngantuk gitu ya, karena sekarang ini jam-jam rawan, udah makan pukul 1:30 gitu ya. Dan materinya juga cukup ya, karena kan nggak praktek ya. Ini cukup membutuhkan konsentrasi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tadi udah disebutkan pengkajian resiko bencana partisipatif gitu ya. Nah mungkin nanti yang akan dibahas itu, kita pertama akan saya jelaskan apa itu risiko bencana, kemudian pengkajian risiko bencananya, kemudian pengkajian risiko bencana partisipatif itu apa gitu ya. Kaitannya dengan pendekatan aset kehidupan gitu ya. Kemudian pengertian ancaman dan ragam jenis ancaman. Dilanjutkan penilaian risiko bencana dan penetapan rekomendasi aksi serta pemetaan risiko bencana. Nah setelah pengertian-pengertian ini nanti kita akan praktek pembelajaran. Mulai dari penilaian ancaman, praktek penilaian tingkat risiko bencana dan penetapan rekomendasi aksi dan peta risiko bencana. Nah ini penting gitu ya. Pertama, bahwa kita sebagai masyarakat gitu ya, harus aware terhadap penanggulangan bencana. Jadi mindset penanggulangan bencana itu harus berubah. Jangan dilakukan pada saat terjadi bencana.
sebetulnya yang namanya bencana itu ada yang bisa dicegah, bisa dimitigasi, ada yang memang kita nggak bisa mencegah dan mitigasi, tapi harus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Contoh gitu ya. Yang namanya bencana itu, kita kan ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Ya, bencana alam mungkin teman-teman sudah tahu kayak gempa bumi, longsor, banjir gitu ya. Kemudian bencana non alam, wabah, gitu ya, kegagalan teknologi, bencana sosial, itu konflik sosial, gitu ya. Nah, yang namanya bencana alam juga ada yang memang bisa diprediksi, ada yang memang tidak bisa diprediksi. Contoh misalnya ya, bencana banjir, longsor, itu bisa diprediksi enggak? Bisa kan? Banjir longsor pasti terjadi pada musim. Kalau gempa bumi bisa diprediksi enggak? Tidak. Apakah gempa bumi ini bisa terjadi di musim hujan? Bisa. Bisa terjadi pada musim kemarau? Bisa. Nah, oleh karena itu, dalam mengantisipasi bencana itu kita harus bisa memilah-milah, ya. Bahwa banjir, longsor itu bisa diantisipasi. Banjir terjadi pasti di daerah aliran sungai atau di perkotaan karena drainasenya tertutup. Atau misalnya penyerapan air tanahnya memang berkurang gitu ya. Nah, itu banjir bisa dicegah, bisa. Caranya apa mencegah banjir? Bersihkan selokan, sungai-sungai kita tidak membuang ke sungai. Normalisasi, di hulunya reboisasi gitu ya. Tapi kita udah melakukan pencegahan tapi tetap aja banjir. Karena apa? Fenomena alam. Sekarang cuaca ekstrim. Kalau kemarau, kemarau panjang. Kalau hujan, hujannya lama dan lebat curah hujannya. Sehingga tidak tertampung di sungai, tetap aja banjir. Oleh karena itu, ada upaya-upaya pemerintah yaitu harus melakukan mitigasi. Apa itu mitigasi? Segala aktivitas untuk mengurangi dampak dari resiko bencana. Gitu. Apa itu resiko? Segala sesuatu dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti korban jiwa, sakit gitu ya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis itu risiko. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kembali lagi bahwa pendekatan dalam penanggulangan bencana itu kita harus merubah mindset. Tidak saat kejadian bencana, tapi harus dimulai sebelum bencana. Bahkan kita ada istilahnya kita harus membudayakan budaya sadar bencana. Apa itu budaya sadar bencana? Yaitu kenali ancamannya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. Nah, ini dalam rangka budaya sadar bencana, yaitu bagaimana mengenal ancamannya, bagaimana mengenal resikonya. Kita coba di mapping, kita coba apa rekomendasi pada pra, saat, pasca. Karena yang namanya siklus bencana itu ada 3, di pra, di saat terjadi bencana, dan di pasca bencana. Mungkin tadi pas di kebijakan penanggulangan bencana udah disinggung oleh Ibu PLT. Jadi itu ya, mungkin itu prolognya. Lanjut, gitu ya. Apa itu risiko? Risiko bencana tadi udah saya jelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh dampak bencana, ya, berupa misalnya korban jiwa, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Nah, sebetulnya di sini ada rumusan bahwa risiko ini sama dengan hazard dikali vulnerability dibagi kapasitas.
Hazard itu jenis ancaman. Ya, jenis ancaman yang bisa menimbulkan bencana. Gempa bumi, bencana atau ancaman? Bencana atau ancaman gempa bumi? Cung yang nyebut bencana. Sudah paham belum artinya bencana? Ya, saya jelaskan. Ya, sebelum nanti dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Bencana yaitu kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam ataupun non-alam ataupun oleh manusia yang mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Nah, itu definisinya. Ya, pahami. Jadi kembali lagi. Gempa bumi itu ancaman atau bencana? Kenapa bencana? Kan saya baru ngomong gempa bumi. Ancaman atau bencana? Ancaman. Yang namanya gempa bumi ini ya di BMKG itu kan ada seismograf. Itu kejadiannya itu bisa ratusan. Tapi gempa bumi itu ada yang menimbulkan bencana, ada yang enggak. Gempa bumi yang menimbulkan bencana itu yang menimbulkan tadi kerusakan. Gitu ya. Jadi itu gempa bumi itu disebutnya ancaman, potensi ancaman. Gitu ya. Kalau gempa bumi itu sudah terjadi kemudian menimbulkan dampak adanya kerusakan, adanya korban jiwa, adanya kerugian harta benda, adanya dampak sosial, itu dikatakan bencana gempa bumi. Jadi itu harus dipahami gitu ya. Itu yang dikategorikan definisi daripada bencana. Nah, risiko tadi saya sudah jelaskan bahwa risiko ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan dari akibat bencana yang berupa tadi korban jiwa, sakit, luka-luka gitu ya, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dampak psikologis. Nah, ada rumusannya bahwa risiko ini sama dengan hazard, ancaman bencana dikali vulnerability, kerentanan, gitu ya, kerentanan dibagi kapasitas, capacity, C. Kapasitas apa? Kapasitas itu segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi dampak dari bencana. Kalau vulnerability, kerentanan, suatu kondisi wilayah atau masyarakat atau orang yang tidak bisa untuk menanggulangi bencana. Contoh, kita kan sering mendengar kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Lansia, disabilitas, terus ibu hamil, anak-anak, kemudian orang yang lagi sakit, itu kelompok rentan. Kelompok rentan secara fisik. Ya. Kelompok rentan itu sebetulnya dibagi ada beberapa aspek. Dari aspek sosial, ya, dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan, orang yang berpendidikannya tinggi tentunya akan lebih paham terhadap penanggulangan, cara-cara penanggulangan bencana. Sehingga orang yang memang tidak istilahnya belum tingkat pendidikannya masih rendah, tentunya harus diberikan meningkatkan kerentanan terhadap penanggulangan bencana, diberikan pengetahuan sosialisasi. Itu kerentanan dari aspek pendidikan. Kemudian dari aspek kesehatan, orang yang sakit jelas kerentanannya akan lebih besar daripada orang yang sehat. Itu dari aspek sosial.
dari aspek ekonomi. Orang yang kurang ekonominya, tingkat ekonominya mungkin rendah, tentunya rentan terhadap terjadi bencana. Contoh, orang yang hidup di daerah aliran sungai yang tidak mempunyai, tentunya boro-boro bikin rumah yang bagus, pakai tanggul penghalang banjir. Tapi kalau orang yang mempunyai ekonomi tinggi mungkin bikin rumah tinggalnya yang betul-betul aman, ada tanggul penahan bencananya, ada temboknya kan, supaya daerah aliran sungainya tidak masuk ke rumahnya gitu ya. Di daerah gempa yang jelas, boro-boro orang yang ekonominya kurang untuk membangun rumah tinggal tahan gempa, karena kalau harus membangun rumah tinggal tahan gempa itu lumayan biayanya gitu ya. Jadi itu kerentanan dilihat dari aspek ekonomi gitu ya. Kerentanan dilihat dari lingkungan. Orang yang tinggal di lereng pegunungan rentan akan terjadi bencana longsor. Jadi itu kerentanan-kerentanan dalam hal penanggulangan bencana. Kita lanjut. Nah, kenapa? Apa itu pengkajian risiko bencana? Yaitu sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Jadi kita dalam kajian risiko bencana itu kita meneliti, mengecek potensi bencana yang ada di sekitar kita, resikonya seperti apa, kemudian bagaimana cara-caranya kita untuk mencegah atau menanggulangi kalau resiko ini terjadi sebagai dampak dari bencana. Makanya perlu dilakukan kajian risiko bencana. Nah, kita lanjut. Apa itu pengkajian risiko partisipatif? Yaitu merupakan suatu cara untuk menilai potensi dampak negatif pada aset penghidupan dan atau suatu komunitas yang mungkin timbul akibat kejadian bencana. Jadi disinilah bahwa Persatuan Gereja Indonesia ini merupakan suatu komunitas, gitu ya. Bahwa di daerah itu ada masjid, ada gereja yang merupakan kumpulan-kumpulan orang untuk melakukan ibadah pada suatu tempat. Nah, tentunya nanti akan berkumpul orang melakukan aktivitas yang tidak menutup kemungkinan kalau terjadi bencana akan menerima dampak dari bencana. Sehingga kajian risiko bencana berbasis komunitas atau partisipatif ini harus dilakukan gitu ya. Di masing-masing kelompok. Komunitas itu ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Desa merupakan kumpulan komunitas yang besar gitu ya, karena di bawahnya ada kelompok-kelompok masyarakat. Kalau PGI ini adalah komunitas yang memang dilihat kecil, meskipun di dalamnya pasti ada komunitas keluarga gitu ya, dalam skup khususnya orang-orang yang akan melaksanakan ibadah di gereja. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan kajian risiko bencana berpartisipatif. Jadi ini harus dibicarakan di internal komunitas di masing-masing PGI gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa kita melaksanakan ibadah di gereja itu lokasinya harus tahu potensi ancaman bencana yang ada di sekitar gereja itu sendiri gitu ya. Apakah di gereja itu ada risiko banjir enggak? Oh, ternyata gereja ini dibangunnya di daerah aliran sungai, di belakangnya ada sungai. Bagaimanapun itu bisa mempunyai potensi ancaman bencana banjir, gitu ya. Oh, di sini misalnya di daerah bangunan rumah
gereja itu ada pabrik, ada bengkel, ada potensi bencana. Bencana kegagalan teknologi apa itu? Kebakaran, polusi, limbah B3. Nah, oleh kita itu harus dilakukan pengkajian. Supaya apa dilakukan pengkajian? Supaya kita udah tahu langkah-langkah antisipatif kalau terjadi sewaktu-waktu bencana. Jadi itu maksud daripada pengkajian risiko bencana partisipatif gitu ya. Kita lanjut. Sebelumnya Pak, ini. A4 coba. Oh. Nah ini. Pendekatan aset penghidupan. Nah, bahwa risiko bencana ini merupakan perakiraan kemungkinan kerugian pada suatu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian. Nah, di sini disebutkan bahwa aset penghidupan adalah sumber-sumber daya yang dimiliki dan dapat diakses, dapat dikontrol oleh unit sosial, individu, keluarga, atau komunitas. Nah ini di sini dibagi ke dalam 5 jenis aset. Itu ya. Pertama yaitu manusia. Manusia ini mempunyai atribut dalam manusia itu keterampilannya jelas, pengetahuannya, kesehatannya, sikap atau perilaku dan motivasi. Itu aset yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ekonomi atau finansial. Itu atributnya apa? Bisa berbentuk tabungan, ternak, pinjaman, harta benda, surat tanah. Atau misalnya kalau di pertanian itu sawah gitu ya. Beras itu aset juga. Infrastruktur itu rumah, bangunan pemerintah, jalan, jembatan, fasos atau fasum gitu ya. Kemudian alam dan lingkungan, ada air, tanah, lahan, hutan, hewan buruan, sungai, udara bersih itu dari aspek alam atau lingkungan. Sosial politik, keluarga, teman, komunitas atau organisasi kelembagaan dan kebijakan. Nah, ini pendekatannya pendekatan aset penghidupan gitu ya. Jadi untuk mengukur resikonya itu nanti akan mengena ke aset. Kerugian itu akan mengena ke aset gitu ya. Nah, kita lanjut. Pengertian ancaman dan ragam jenis ancaman. Tadi saya sudah dijelaskan bahwa bencana itu adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam, non-alam atau oleh manusia yang menimbulkan dampak tadi. Dampak korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak sosial gitu ya. Nah tadi dibagi 3 bahwa bencana itu ada bencana alam, tahu gitu ya, ada banjir, longsor, gempa bumi, tsunami gitu ya. Kemudian ada bencana non alam, wabah, epidemi, kegagalan teknologi, kebakaran gitu ya, sama bencana sosial. Tawuran itu bisa dikatakan bencana sosial. Nah kita diinventarisir ragam ancaman atau potensi ancaman bencana itu. Yang tadi udah terbagi-bagi itu. Kemudian setelah diinventarisir, dicek potensi yang ada di wilayah kita gitu ya, di rumah ibadah kita itu apa saja. Dicek bahwa gereja ini ada sungai. Itu potensi ancaman gitu ya. Nah, diperingkatkan ancamannya, apakah kalau hujan itu sungai itu sering banjir atau enggak? Kalau sering, dalam musim hujan misalnya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, itu berapa kali banjir? Apakah setiap bulan atau enggak?
Kalau setiap bulan kemudian masif, itu di peringkat bahwa banjir itu dikategorikan sering terjadi atau tinggi. Nah itu khusus untuk memberikan peringkatnya. Nanti akan ada penghitungannya 1 sampai dengan 4. 4 tinggi misalnya ya, 3 agak tinggi, 2 sedang, 1 rendah gitu ya. Itu pemeringkatannya. Kemudian penilaian karakter ancaman. Setiap ancaman itu ada karakternya. Ya bisa dilihat di sini ciri-cirinya seperti apa, dapat diekspresikan dengan ukuran-ukuran ilmiah ataupun alamiah. Misalnya kalau banjir itu penyebabnya apa? 1 misalnya curah hujan yang tinggi. Kedua memang sungainya dangkal, drainasenya kurang bagus. Jadi kan macam-macam ada karakternya gitu ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ini pengertian ancaman dan ragam jenis ancaman. Kemudian kok acelak-acelakan? Obet, benerin. Ngacelok terus. Ke-6 udah. Nah, penilaian risiko bencana dan penetapan aksi. Nah, tadi setelah dinilai risikonya tinggi, gitu ya, dampaknya seperti apa, karakternya seperti apa, kita membuatkan rekomendasi rencana aksi untuk mengantisipasi terhadap risiko tersebut. Rekomendasinya nanti akan dibagi 3 sebagai siklus bencana, mulai dari pra, saat, pasca gitu ya. Jadi ini, kalau pra itu dengan cara pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan. Tadi udah dijelaskan. Kalau pencegahan itu untuk menghilangkan ancaman, kalau mitigasi untuk mengurangi dampak atau risiko. Gitu ya. Contoh tadi bahwa supaya tidak banjir, sungai harus dinormalisasi. Tidak membuang sampah, tapi sewaktu-waktu curah hujannya tinggi pasti banjir. Dayeuh kolot, Bale Endah, dari dulu saya kecil sampai dengan sekarang pasti banjir. Bedanya banjir dulu dengan sekarang apa? Dulu genangannya lama untuk surut. Bisa 2 minggu sampai dengan 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Kalau sekarang banjir ya pas pada musim hujan. Setelah musim hujan 2 hari juga sudah surut. Karena apa? Udah dilakukan mitigasi struktural oleh pemerintah. Penataan infrastruktur, adanya pengendali banjir. Adanya tol air, adanya danau retensi untuk menampung genangan air. Karena bagaimanapun Majalaya, Dayakolot itu daerah rendah. Kalau di hulunya hujannya kenceng pasti ke bawah itu ada kiriman banjir. Karena itu memang topografisnya seperti itu. Gitu ya. Nah itu di pra itu kegiatan pencegahan mitigasi dan peningkatan kapasitas. Saat tanggap darurat dilakukan kegiatan-kegiatan tanggap darurat. Apa saja kegiatan tanggap darurat tadi? Mulai dari kaji cepat, penetapan status tanggap darurat, kemudian pemberian pertolongan. Pertolongan kedaruratan, apa saja pertolongan kedaruratan? Pemenuhan kebutuhan dasar gitu ya. Pemenuhan kebutuhan dasar apa? Sandang, pangan, papan. Ya, layanan kesehatan. Kemudian perbaikan sarana prasarana vital. Kalau terjadi bencana listrik mati, otomatis PLN segera harus melakukan. Misalnya ada tiang listrik gardu induk yang meledak, PLN itu punya rencana kedaruratannya. Gitu ya. Nah itu. Pasca bencana, setiap bencana itu pasti ada kerusakan. Nah, pasca itu berarti harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
rekonstruksi. Jadi itu untuk melakukan pemulihan saat bencana. Bentar. Astagfirullah. Bencana. Coba lanjut lagi. Terus ini ya. Nah, tadi udah ada mapping inventarisasi resikonya, rekomendasinya, kemudian dibuatkan peta risiko bencana, peta wilayah denah gitu ya. Supaya kita bisa memperlihatkan, oh ini gereja di sini gitu ya. Sebelah potensi bencananya, sebelah mana? Sebelah utara misalnya ada potensi banjir. Sebelah selatannya mungkin ada potensi kebakaran ataupun misalnya longsor itu. Dan dipetakan peta risiko bencana. Nah kita bahwa setiap BPBD ini mempunyai tugas atau kegiatan yang sifatnya standar pelayanan minimal. Yaitu setiap BPBD pasti mempunyai dokumen KRB, kajian risiko bencana. Sekup kabupaten kota, sekup provinsi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu suatu wilayah di kabupaten kota ini peta rawannya seperti apa, peta kerentanannya seperti apa, bisa minta ke BPBD di dokumen kajian risiko bencana. Kalau misalnya ada pihak pemerintah ataupun pihak pengusaha akan melakukan investasi pembangunan usaha gitu ya atau perumahan, kita harus tahu bahwa di sini potensi ancaman bencananya seperti apa. Minimal masyarakat memberikan semacam advokasi atau pengawasan supaya pembangunan investasi itu tidak menimbulkan risiko terhadap masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi itu. Lanjut. Nah ini ada penilaian ancaman. Ini skupnya desa, bisa sebelumnya misalnya di gereja mana, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Ini memang formatnya untuk desa atau kelurahan, komunitas yang lebih besar. Kita diciutkan khusus untuk komunitas yang lebih kecil, misalnya di PGI gitu ya. Nanti alamatnya di mana disebutkan gitu ya. Gereja apa, alamatnya di mana gitu ya. Jenis ancaman itu dibagi ke dalam 5 gitu ya. Kalau tadi saya kan membaginya 3 ya. Ini dirinci lagi. Ada ancaman geologi, ada hidrometeorologi, ada ancaman biologi, kegagalan teknologi, lingkungan, ancaman sosial. Nah ini geologi, hidrometeorologi ini termasuk bencana apa? Geologi, hidrometeorologi bencana apa? Bencana alam gitu ya. Kalau biologi kegagalan teknologi, bencana non alam gitu ya. Ancaman lingkungan, ancaman sosial, nah ancaman lingkungan ini bisa ke bencana non alam. Ancaman sosial ini bencana sosial gitu ya. Nah ini ya, ini formatnya ya. Kita coba diisi, lanjut. Kembali lagi. Nah ini. Operator kayaknya ini mah laptopnya. Balik lagi Pak Obed. Balik. Udah ya? Nah ancaman geologi. Taruh misalnya. Kalau di sini kan yang dipotonya itu desa ya. Nanti di breakdown ke komunitas kecil. Kalau ini kan bicaranya desa. Ternyata di desa itu potensinya ada gempa bumi, ada tsunami gitu ya. Ada gerakan tanah, ya. Kemudian ancaman hidrometeorologinya ada kekeringan, ada angin puting beliung. Kemudian ancaman biologinya ada wabah malaria, ya. Kemudian ancaman sosialnya ada konflik batas dengan tetangga desa. Kalau di gereja bisa aja ancamannya itu bukan konflik. Coba apa? Tawuran antar warga, gitu bisa aja kan? Atau ada geng gitu ya, bisa aja itu kan potensi ancaman bencana sosial kan, ada geng motor sering kan?
Apalagi kayak di Bekasi gitu ya. Di Jakarta itu kan sering terjadi, di Bandung. Nah itu bisa masuk gitu ya. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan komunitas kita ya. Ini potretnya itu komunitas desa ya. Lanjut. Penilaian ancaman gitu ya di sini. Nah, ini lebih detail lagi. Ancaman misalnya ada banjir, puting beliung, kebakaran, wabah DBD. Kemungkinan terjadi gitu ya. Kemungkinan terjadinya kan bisa dihitung apakah sering, jarang, sama sekali tidak ada. Gitu ya. Atau kadang-kadang. Perkiraan dampaknya masif, tinggi gitu ya. Atau sedang atau biasa-biasa tidak ada dampak gitu ya. Nah, nanti diperingkatkan ini dinilai ancaman itu. Misalnya banjir. Kemungkinan sering terjadinya nilainya 4, berarti sering terjadi. Setiap musim hujan itu sering terjadi setiap bulannya gitu ya. Banjir itu. Perkiraan dampaknya, ternyata dampaknya masif. Kalau di desa beberapa RW, beberapa lingkungan. Kalau gereja misalnya, setiap hujan gereja ini kena genangan. Gitu ya. Itu sering terjadi sehingga jemaah itu setelah hujan itu harus membersihkan lumpur-lumpurnya. Nah, berarti kemungkinan terjadinya 4, perakiraan dampaknya 4, jumlah totalnya 8. Nah gitu. Kemudian angin puting beliung. Di sini kemungkinan terjadinya 4, sering gitu ya. Perkiraan dampaknya dikatakan masif, tapi dikatakan enggak masif, enggak juga gitu ya. Sangat mungkin terjadi sehingga nilai totalnya 7. Kebakaran. Kemungkinan terjadinya 3, berarti ini kadang-kadang. Gitu ya. Kemudian dampaknya juga tidak terlalu masif. Ya, karena mungkin antara pemukiman itu ada jaraknya, tidak padat gitu ya. Kemudian wabah DBD. Nah, ini kemungkinan terjadinya 4, berarti ini sering. Setiap tahun itu terjadi gitu ya. Kemudian dampaknya, ini sebagian masyarakat yang terkena dampak DBD sehingga nilainya 7. Nah nanti nilai-nilai ini untuk dijadikan bahan kita dalam peta itu diberikan warna. Warna merah berarti zonanya zona bahaya tinggi, warna kuning itu sedang, warna hijau itu rendah. Gitu ya. Jadi untuk dituangkan dalam peta gitu ya, nanti ada contohnya. Lanjut, itu penilaian ancaman. Yang nanti ya, ini alat ukurnya nilai 1 sampai dengan 4 ya. Kemungkinan terjadi sama perkiraan dampak. Lanjut. Nah, bagaimana mendeskripsikan karakter ancaman? Nah, setiap jenis ancaman bencana itu ada karakternya gitu ya. Nah, ini dilihat dari pertama asal penyebab, sumber atau penyebab ancaman bencana. Kedua, faktor perusak, bagian ancaman bencana apa yang menyebabkan kerusakan atau menyebabkan dampak gitu ya. Selanjutnya tanda peringatan. Nah, biasanya kalau terjadi bencana itu suka ada tanda-tanda peringatan, terkecuali gempa. Kalau gempa jarang ada tanda peringatan gitu ya, kejadian aja. Kemudian setelah tanda peringatan itu biasanya berapa lama kejadian bencana. Kecepatan hadir yaitu kecepatan ancaman bencana, periode, masa atau siklus ancaman biasanya terjadinya itu pada musim apa, pada bulan apa periodenya gitu ya. Kemudian frekuensi berapa kali kejadiannya. Kemudian durasi, lama setiap kejadian ancaman bencana. Kemudian intensitas, kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena dampak bencana. Ya.
Kemudian posisi jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset-aset penting seperti sekolah, pasar, rumah ibadah. Nah itu, ini alat ukurnya, deskripsinya. Ini formatnya, keterangan. Nah langsung kita cara praktek untuk pengisiannya. Lanjut. Contoh misalnya deskripsi karakter ancaman banjir, gitu ya. 1. Apa sih penyebab banjir? Jelas di sini curah hujan tinggi ya, penyempitan sungai, irigasi saluran mampet, buang sampah sembarangan gitu ya, banyaknya perumahan, padat penduduk gitu ya, bisa menimbulkan banjir. Kekurangan resapan air, halamannya di tembok gitu ya. Kemudian pendangkalan sungai. Nah, faktor perusak apa ya dari banjir itu? Yaitu genangannya, sampahnya, wabah, penyakit gitu ya. Nah itu. Kemudian setelah waktu tanda peringatannya pasti. Kalau banjir itu hujan kenceng terus menerus 2 sampai dengan 3 jam. Itu tanda peringatan. Ya kalau kita di daerah aliran sungai tinggalnya gitu ya sekitar sana ya harus siap-siap gitu ya. Siap-siap apa? Evakuasi. Pasti genangannya akan ke rumah kita gitu ya. Kemudian setelah hujan itu berapa lama? 3 jam. Nah kita bisa memperkirakan hujan mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3. Nah itu berarti kita hati-hati. Biasanya 3 jam itu bisa menimbulkan banjir gitu ya. Kemudian kecepatan hadir 3 jam sama. Frekuensinya 6 hingga 8 kali sepanjang musim hujan. Berarti kalau musim hujannya itu mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, berarti setiap bulannya itu kejadian banjir gitu ya. Nah itu. Periode waktu musim hujan bulan September sampai dengan bulan Februari. Kalau tadi saya menggambarkannya bulan Oktober sampai dengan bulan Maret gitu ya. Nah itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Kemudian intensitas atau durasinya 2 sampai 24 jam. Yang tadi kayak di Bale Endah gitu ya, kalau hujan deras itu genangannya itu bisa sampai dengan 2 hari. Tapi setelah itu surut gitu ya. Nah itu. Kemudian intensitas ketinggian banjir berapa meter? 1 sampai 1,5 meter. Atau mungkin karena dekat dengan sungai bisa mencapai 2 meter sampai atap juga. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kemudian posisi sungai di tengah pemukiman yaitu wilayah Kelurahan Pakansari. Berarti sungainya masuk di tengah pemukiman gitu ya. Nah itu kalau misalnya gereja, sungainya itu di belakang gereja gitu. Sehingga airnya kalau kemudian tidak ada tembok penahan banjir. Sehingga kalau musim hujan airnya meluap, limpas gitu ya. Jadi itu. Nah itu contoh banjir ya. Kemudian tsunami, nah ini. Tsunami ini penyebabnya jelas dari alam akibat dari proses gempa bumi, lempengan atau tektonik. Kalau tsunami itu gempa dulu, gitu ya. Rata-rata gempa dulu, baru tsunami. Gempanya itu gempa di lautan atau dikenal dengan subduksi megatrust. Di Indonesia ada 13 subduksi zona megatrust, mulai dari Aceh, ya, Nias, kemudian Mentawai, Padang, di Jawa Barat itu di pantai selatan, yaitu di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, Pangandaran, itu zona megatrust. Ada 2 zona megatrust Selat Sunda, yaitu di Sukabumi dan Cianjur,
dan juga zona megatrust Jawa Barat, Jawa Tengah di Pangandaran, Garut, Tasik. BMKG sudah mempunyai hasil kajian skenario kejadiannya. Ya, karakternya seperti apa? Kalau terjadi megatrust gitu ya di pantai selatan, itu goncangannya itu di 8,7 skala magnitude. Coba. Aceh 9,3. Sumber gempanya berapa kilometer? 10 kilometer. Nah itu. Rata-rata kejadian setelah gempanya itu, golden time-nya itu 20 sampai dengan 30 menit setelah gempa itu bisa terjadi tsunami. Tinggi tsunami-nya berapa tinggi? Itu 15 sampai dengan 20 meter. Kecepatannya kurang lebih 900 km per jam. Jadi kalau terjadi peringatan atau gempa kecil ataupun apalagi kencang di pantai, kita jangan nanya. Langsung segera untuk menjauh dari pantai, segera mencari dataran tinggi. Itu kalau tsunami. Jadi harus tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi gitu ya. Kalau ada peringatan, misalnya ada alarm, jangan nanya ada apa. Golden time-nya sangat cepat. Gitu ya, harus segera evakuasi gitu ya. Jadi itu gambaran tsunami. Tadi asal penyebabnya, faktor perusaknya jelas tadi ya. Gelombang tinggi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu ya. Tanda peringatannya gempa dengan skala tinggi dan dari 20 detik surutnya air laut. Itu macam-macam gitu ya. Nah, ini setelah waktunya itu ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, itu tergantung kondisi atau situasi pantai dan goncangannya gitu ya. Nah itu. Kecepatannya 900 km per jam, coba. Jangankan 900 km per jam, kita naik mobil aja kan 100 di jalan tol udah goyang gitu ya. Nah itu. Kemudian frekuensinya tren kejadian bahaya gempa tsunami semakin tinggi. Nah, yang namanya gempa tsunami ini potensinya ada, prediksinya nggak bisa diprediksi. Ya. Cuma sekarang kan yang menggorengnya itu pemerintah BMKG. Karena melihat kejadian megatrust di Jepang dan Taiwan. BMKG mengingatkan bahwa di Indonesia itu mempunyai potensi megatrust. Yang tadi yang 13 segmen. Seperti gempa bumi Palu itu subduksi, gempa bumi di lautan. Itu ya. Pas kejadiannya waktu mau maghrib kalau nggak salah ada perayaan apa gitu ya. Itu kejadian di Palu. Dan itu bisa menimbulkan apa? Likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Tanah yang sedimennya gembur, tergoncangkan jadi kayak bubur sehingga benda-benda yang di atasnya itu tenggelam. Ya. Mungkin teman-teman lihat di televisi ya. Nah itu, mungkin enggak di Bandung? Mungkin. Karena Bandung cekungan dulunya Danau Purba gitu ya. Jadi itu gambaran daripada zona megatrust. Kemudian durasi tsunami itu 20 menit. Intensitas tinggi, 3 dukuh di pinggiran pantai. Jadi tinggi itu bisa berdampak ke beberapa wilayah. Posisi pantai berjarak 100 meter dari pemukiman warga. Walah, 100 meter. Coba bayang kecepatannya segini gitu ya. Itu udah habis kan, tersapu sama tsunami. Nah itu mungkin itu contoh aja 2 ya. Nanti silahkan dibaca contoh yang lainnya. Balik lagi. Nah, terus praktek penilaian tingkat risiko bencana dan penetapan rekomendasi tadi. Kita menilai perakiraan bentuk risiko dari masing-masing aset gitu ya.
Kemudian kerentanannya seperti apa ya dari masing-masing aset tersebut. Kemudian kapasitas yang tersedia, kapasitas itu kemampuan aset untuk penanggulangan bencana seperti apa, ya. Kita lihat bentuk risiko yang ada di manusia. Pertama, meninggal, cacat, luka-luka, sakit, kehilangan kemampuan keterampilan, mengungsi, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Itu ya diantaranya. Nanti disesuaikan aja itu Mah ya. Dengan komunitas. Ekonomi atau finansial. Kehilangan penghasilan atau upah kerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan modal kerja, gagal panen, kerusakan, kehilangan harta benda. Nah itu bisa dilihat ya. Fisik atau instruktur, bisa rumah rusak, gangguan fungsi rumah, kerusakan jaringan pipa air, kerusakan jaringan. Nah itu, lanjut. Bisa dilihat mungkin ya, alam lingkungan, pencemaran, kerusakan kehilangan sumber air, gangguan fungsi irigasi, kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Sosial politik, gangguan kerukunan warga, gangguan fungsi organisasi, gangguan hambatan partisipasi, dan gangguan kerabatan keluarga. Nah ini bisa dilihat nanti apakah tinggi gitu ya kerentanannya, sedang atau rendah. Tinggi aturannya kapasitas yang dimiliki sama sekali tidak mampu menghadapi penyelesaian kerentanan kebutuhan sumber daya dari luar desa lebih besar daripada sumber daya. Kalau sedang kapasitas yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menghadapi gitu ya. Kalau rendah kapasitas yang dimiliki mampu untuk menghadapi kerentanan. Jadi itu alat ukurnya. Kita langsung diisi, lanjut. Nah ini contoh penilaian risiko banjir. Nah, banjir ya. Banjir itu perkiraan risiko ke asetnya seperti apa kalau banjir. Banjir bisa menimbulkan orang meninggal dunia, bisa ya. Misalnya di sini taruh 1 orang gitu ya. Kemudian luka permanen atau cacat ternyata tidak ada. Ya. Itu gimana kasusnya aja. Luka-luka bisa aja. Taruh misalnya contohnya 7 orang. Bisa aja karena banjir orang luka-luka karena terseret gitu ya. Kemudian sakit, wah sangat mungkin. Karenanya kalau biasanya banjir lama itu orang kena sakit perut atau sakit kulit atau batuk-batuk ya ispa, itu mungkin aja gitu ya. Kemudian kehilangan keterampilan, oh di sini nggak ada. Mengungsi, wah sangat besar gitu ya, sangat besar gitu ya. Kemudian tidak bisa kerja, nah ini tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja bisa aja gitu ya. Nah ini kerentanannya. Orang meninggal, terlambat penyelamatan diri atau evakuasi. Makanya kalau banjir itu perlu ada peringatan dini, bentuknya alarm. Untuk mengetahui bahwa akan terjadi banjir sehingga cepat untuk mengungsi. Kalau nggak ada peringatan dini, orang lagi aktivitas ada banjir besar, udah ke bawah, terseret air gitu ya. Kemudian luka-luka kerentanannya lansia, anak-anak tidak memahami tanda bahaya atau dekat dengan sumber ancaman. Oh waktu? Berapa menit lagi Pak? Sudah. Oh ya. Sudah. Oke, dikit lagi aja. Nah itu kerentanannya ya yang terakhirnya mungkin di sini. Bahwa dari aspek kerentanan itu kita menyiapkan rekomendasinya yaitu kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan gitu ya. Yaitu di pra, di saat, dan di pasca. Jadi pokoknya mah maksud dari penilaian risiko ini kita menilai risiko yang akan terjadi dalam suatu komunitas, kerentanannya seperti apa, kapasitas yang harus dilakukan, kemudian kegiatan-kegiatan untuk melakukan mitigasi pada pra itu sebelum bencana harus apa yang harus kita lakukan, pada saat kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan, dan pasca kalau misalnya ada
kerusakan-kerusakan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan ya. Karena memang ini banyak. Kalau waktunya memang tidak akan cukup ya. Tapi kan bahan-bahannya udah dikasihkan ya. Nah silahkan nanti baca. Tinggal yang nggak ngertinya bisa diskusi ya. Baik itu saja. Terima kasih. Hatur nuhun. Aplaus untuk narasumber kita, Pak Edi. Terima kasih Pak atas paparannya. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi namanya pengurangan resiko bencana ini berbasis partisipatif, tentu kita sebagai pemerintah tidak bisa sendiri, dan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian penting yang memang juga perlu menumbuh kembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya resiko bencana dan juga bagaimana kita mengurangi resiko bencana. Apapun yang tadi disampaikan tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan bagaimana kita memahami, ya juga nanti mempelajari ya. Apa juga tadi yang memang juga sudah diinformasikan, seperti halnya misalnya tadi bagaimana cara berhitung untuk kita membuat kajian resiko bencana. Nah ini mungkin kita masih ada sedikit, mungkin saya minta waktu sekitar 10 menit ya Bapak Ibu, kalau memang mau bertanya tentang hal tadi. Ada dua, Mangga. Dari sana semua, Mangga. 10, sebutkan nama dan dari mana Pak. Satu-satu ya. Shalom. Tes. Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Andreas Siahan. Saya dari Cimahi, JKI, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Tadi kita sudah mendengar pemaparannya ya Pak. Ini menarik sekali. Apakah ini menjadi tugas kami untuk melakukan asesmen ini, identifikasi, dan manfaatnya ini kalau kami melakukan ini, apakah ada semacam kita ajukan itu kepada pemerintah daerah atau DPR supaya ada tindak lanjut juga, tapi tentu harus ada tanda tangan dari Bapak dong ya. Jadi penanggulangan sekarang kenapa begini Pak? Kalau kondisi-kondisi ini hanya kita aja yang melakukan, tapi tidak ada antisipasi dari pemerintah daerah setempat, kan itu sangat mubazir kita, walaupun kita memang sebagai panggilan kita sebagai fasilitator. Apakah ini bisa menjadi rekomendasi kami ajukan kepada pemerintah daerah, misalnya DPR, supaya ini bisa dieksekusi? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab atau langsung aja ya? Biar nggak lupa Pak, langsung dijawab aja. Baik Pak Jeffrey ya. Jadi sekali lagi kan ini kajian risiko berbasis partisipatif komunitas itu dibiasakan untuk kegiatan penanggulangan pencegahan di lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Silahkan gereja untuk melakukan seperti itu. Manfaatnya buat apa? Buat kepentingan kita jemaah gitu ya di gereja untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, antisipasi kalau terjadi saat bencana misalnya, itu bisa dilakukan kita sendiri atau nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat Pak. Karena ini kan belum tuntas itu ya. Belum tuntas, belum ke penyusunan rekomendasi. Sebetulnya kan nanti ada rekomendasi. Rekomendasinya itu apa yang harus dilakukan, siapa aja yang nanti terlibat. Yang terlibatnya itu bisa kita sendiri, bisa melibatkan komunitas RT RW, kelurahan gitu Pak. Nanti gimana tergantung lokus atau skup dari posisi gereja itu, melayaninya seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi memungkinkan nggak? Bisa. Makanya nanti dalam membuat kajian resiko bencana partisipatif itu nanti harus relevan dengan rencana aksinya. Karena ini belum selesai tadi. Di akhir itu setelah menilai resiko bencana yang kemungkinan terjadi, kemudian kerentanannya seperti apa, kapasitas yang dimiliki, kemudian kemungkinan terjadinya tinggi, rendah, sedang, rekomendasinya seperti apa.
Nah, saya belum menjelaskan rekomendasi yang dilakukan dalam rencana aksi. Rencana aksinya kan ada di pencegahan sebelum kejadian bencana, di saat, sama di di pemulihan. Nah, mungkin aja di saat kejadian bencana tidak hanya gereja yang bisa melakukan antisipasi, mungkin perlu ada bantuan dari pemerintah, atau misalnya ada kejadian kerusakan di bangunan gereja itu, bisa aja nanti pemerintah juga bisa membantu. Nah, makanya di sini harus dibuatkan kajian resiko berpartisipatif, karena nanti ada rencana aksi pada pencegahan, pada saat, dan pada pemulihan. Jadi memang di sini perlu bahwa KRB ini atau KRB partisipatif ini bukan hanya sekedar dokumen formalitas, tapi dokumen yang betul-betul disusun berdasarkan kondisi yang ada objektif dan nanti untuk antisipatif kalau memang benar-benar terjadi bencana. Gitu ya Pak Jeffrey ya? Baik, hatur nuhun. Oke. Baik. Bangga lanjut mungkin disampaikan untuk nama dan asal Pak. Bangga. Tes. Terima kasih Pak Moderator, narasumber Pak Edi. Jadi nama saya Henry Tarigan dari HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Oh iya, Henry Tarigan. Pertanyaan artinya kalau saya dengar tadi semuanya sudah cukup bagus, artinya mulai dari tahap pra, saat kejadian, dan setelah. Jadi terkadang kalau bencana ini kita lihat, bisa dikatakan kita sudah tahu, contohnya banjir. Banjir ini kalau kita kerjasama mungkin dengan yang mengetahui cuaca itu, BMKG. Jadi artinya mereka sudah kasih signal, ini bulan sekian akan datang hujan. Artinya ya alangkah baiknya bisa juga dilibatkan beberapa komponen sehingga kita tidak minimal mengurangi resiko. Jadi kerangka kajian resiko bencana. Bahkan kadang juga terjadi gini, sudah ditentukan itu wilayah zona merah, berarti danger, berbahaya. Bisa nanti suatu saat sudah berubah lagi ke zona hijau. Nah, berarti awalnya tidak boleh dibangun, bisa dibangun. Apakah di sini dari BNPB ini apakah tidak mengasih informasi? Ini daerah zona hijau bro, zona merah, jangan dibangun. Nanti resikonya berdampak ya korban. Jadi artinya juga di sini seolah-olah BPBD ini bekerja kelihatan setelah terjadi bencana. Alangkah baiknya ya peringatan dini lah, ada peringatan dini sehingga tidak terjadi ataupun mengurangi bencana. Ataupun sudah ada bencana gini, saya lihat tempo hari di Jakarta itu ada pasukan oranye. Dia standby saat begini hujan ini, rata-rata di Cimahi itu banjir Pak. Ataupun di Bandung juga. Jadi jangan sampai berlama-lama airnya itu tergenang. Bukan. Oleh karena itu di sini kan bisa saja oranye ini, pasukan oranye ini, BPBD ini mengingatkan ke instansi terkait yang ada, kan sudah kita petakan tadi bahwasanya daerah ini rawan bencana, banjir. Jadi oleh karena itu dua hal tersebut yang saya tanyakan tadi, pertama keterlibatan instansi terkait supaya kita tahu oh ini bencana mau datang. Yang kedua setelah ada bencana perlu kita tim ini supaya jangan terjadi
penderitaan kepada masyarakat. Mungkin itu demikian Pak. Terima kasih dari HKBP Cimahi, Jalan Sisimang Raja. Baik. Terima kasih. Pak Henry, mungkin bisa langsung di Langsung aja ya. Bangga. Langsung takut lupa Pak. Baik Pak Henry ya. Apa? Satu dulu ya. Dijawab dulu. Baik Pak Henry gini Pak ya. Kita sudah punya SOP gitu ya. Pertama bahwa setiap daerah itu harus menyusun kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana yang mendeskripsikan potensi ancaman pada suatu wilayah. Ya, tadi misalnya di daerah Cimahi itu daerah rawan banjirnya di mana saja, gitu ya. Cibeber, Melong gitu ya. Nah itu Cimareme, Cimindi. Nah itu udah ada Pak. Dan itu diupdate setiap 5 tahun sekali. Nah ini disosialisasikan ke setiap kelurahan. Makanya mungkin nanti saya akan kalau bisa ke komunitas juga harus betul-betul. Kalau di Cimahi biasanya mengundang Pak. Tinggal nanti Bapak sowan ke BPBD Cimahi bahwa di sana ada komunitas gereja apa yang memang eksis dalam penanggulangan bencana. Tinggal sowan aja Pak, saya yakin. Karena kalau Cimahi itu kompak, biasanya setiap kegiatan mengundang komunitas ya. Di Cimahi ya, di Cimahi. Pak Denny itu kasih PK-nya. Nah itu. Kemudian kalau kondisi sekarang ini Cimahi atau Provinsi Jawa Barat kondisinya ditetapkan sebagai siaga darurat bencana hidrometeorologi. Artinya siaga darurat ini ada langkah-langkah yang disiapkan oleh tim BPBD beserta perangkat daerah. Lagi siaga ini, dimulai dengan apel kesiapsiagaan, mengundang semua unsur pentahelik. Kedua, aktivasi posko. Ketiga, pemantauan kondisi perakiraan cuaca. Nah ini disampaikan dari BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten Kota atau ke kecamatan langsung Pak Adi ya. Ini bagian peringatan dininya. Disampaikan bahwa hari ini waspada hati-hati akan hujan lebat jam berapa di kecamatan mana, desa mana. Hanya masalahnya sampai sejauh mana distribusi informasi itu nyampe kepada masyarakat atau komunitas, kemudian sampai sejauh mana komunitas menyerap, merespon peringatan dini yang sudah disampaikan oleh BPBD. Boleh nanti, tinggal nanti kalau PGIW sudah punya titik koordinat, ada call center, ada PIC-nya ya, nomor itu bisa nanti kita kasih WA blast-nya gitu ya. Peringatan dininya gitu ya. Nanti silakan nanti melalui PGIW Jawa Barat kirimkan ke kami gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau misalnya pas siaga darurat ini kejadian bencana kayak kemarin di Baros ya, angin puting beliung semuanya kan pohon-pohon. Kita turun, bukan BPBD Cimahi saja yang turun. Provinsi juga turun Pak. Dan bahkan karena memang banyak yang harus perlu dibenahi ya, dibereskan akibat angin puting beliung, ditetapkan tanggap darurat selama 2 minggu, 14 hari. Itu jadi 14 hari itu untuk upaya-upaya untuk melakukan pemulihan dampak dari angin puting beliung. Misalnya pohon-pohon yang tumbang itu segera dirapihkan, dibereskan. Tiang telepon oleh Telkom segera pemulihan, dibereskan. Jadi itu ya Pak ya? Cukup ya? Zona, tadi kembali ke KRB. Apakah itu bisa berubah zona merah menjadi zona hijau? Tergantung Pak. Bukan tergantung uang. Tergantung jenis ancaman bencananya seperti apa. Kalau gempa, ya gempa bumi itu kan kayak Cimahi itu kan ada sesar Lembang. Sesar Lembang itu retakan gempa darat. Di KRB itu ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu tidak boleh sama sekali dibangun. Karena kalau dibangun sekali kejadian gempa itu pasti hancur. Jadi kalau merah itu tidak boleh dibangun,
itu dijadikan lahan konservasi. Kalau kuning itu dibangun dengan harus dilakukan mitigasi. Mitigasi di sana itu mitigasi struktural, misalnya pondasinya minimal berapa meter gitu ya, besi seluk betonnya berapa gitu ya. Jadi ada ukuran-ukuran standar rumah tahan gempa. Kalau zona hijau berarti boleh. Apakah gempa itu bisa berubah zona merah menjadi zona hijau? Nggak mungkin, Pak. Itu hasil kajian ilmiah. Gitu ya, Pak ya. Sangat tidak memungkinkan misalnya zona merah jenis ancaman itu bisa berubah. Kalau zona merah, merah semuanya gitu ya. Terkecuali misalnya asalnya zona merah longsor kemudian ada penataan infrastruktur itu bisa menjadi kuning, bisa aja Pak. Gitu ya. Baik, itu cukup ya. Cukup. Maka ada lagi tuh sekarang dari ibu-ibu ya. Iya, Iya, iya. Satu lagi deh. cek. Ya, terima kasih Pak. Saya Yuliana dari PGIS Karawang. Iya. Kebetulan saya GKP Karawang juga. Tadi di dalam asesmen resiko bencana partisipatif untuk penentuan jumlah resiko, Bapak menyebutkan ada meninggal 7, lalu luka-luka sekian. Itu apa dasar menentukan angka tersebut? Kalau soal misalkan pekerjaan mungkin kita bisa kira-kira dari jumlah kakak sekitar situ. Tapi kalau untuk meninggal, luka-luka, apa dasar estimasi angka tersebut? Kemudian contohlah GKP Immanuel Karawang itu ada 10 wilayah. Ketika kita melakukan asesmen resiko bencana partisipatif ini, apakah itu misalkan untuk satu wilayah itu kan bergabung dengan masyarakat setempat. Nah ini tim ini apakah mengakses keseluruhan daerah tersebut atau hanya jemaat saja? Iya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti Ibu sangat memahami banget gitu ya. Sangat memperhatikan dari awal sampai akhir gitu ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Itu asumsi ya Bu ya. Asumsi perkiraan dilihat dari potensi kerentanan. Ya. Itu asumsi dilihat dari potensi kerentanan penduduk yang ada di sekitar wilayah. Kalau tadi kan berbicaranya masalah desa. Kalau komunitas berarti lingkungan komunitas kita, Bu. Nah, misalnya di gereja itu berapa orang yang biasanya melakukan ibadah ke gereja? Orang yang kelompok rentannya ada berapa? Yang lansianya, yang balitanya. Nah, jangan sampai kejadian di mana di Subang ya. Orang pergi ke gereja, anak balitanya ditinggalkan di rumah, nggak ada pembantunya, kebakaran, nggak bisa keluar, meninggal dunia. Nah itu berarti mitigasinya kurang. Ya, itu pernah kejadian di Subang. Orang tuanya ke gereja, anak balitanya dibiarkan di rumahnya. Terjadi kebakaran, tidak ada yang menolong, akhirnya meninggal dunia. Nah itu juga harus diantisipasi, diberikan sosialisasi kepada jemaah, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi potensinya bisa di sekitar komunitas gereja dan juga di rumahnya masing-masing. Makanya ada konsep di BPBD itu keluarga tangguh bencana. Bagaimana kalau kejadian bencana si anak berpisah dengan orang tuanya? Apa yang harus dilakukan? Nah ini edukasi-edukasi ini perlu disampaikan kepada jemaah kita. Ya. Karena itu udah jelas faktanya ada ya Pak Adi ya. Kita nggak mengada-ngada. Itu di Subang kejadian seperti itu. Jadi sangat miris gitu ya. Tujuannya baik untuk ibadah, tapi ada kelalaian orang tua meninggalkan balita yang tadi yang merupakan kelompok rentan. Seharusnya kalau mau ditinggalkan ada yang mengasuh. Gitu ya. Baik, terima kasih. Itu saja. Satu lagi, boleh Pak Kris? Masih ada waktunya? Bonus. Pak, ya ini Mangga. penting Pak, karena soal tadi Bapak singgung mengenai sesar Lembang Pak. Baik. Nah ini kan Bandung ini kan adalah purba ya. Ya, Danau Purba. Danau Danau Purba. Bukan marga purba Pak.
Nah, jadi kalau melihat itu kan mitigasinya tolong bisa disampaikan ke gereja karena kan kondisi itu kan kalau lihat posisi di gambar itu terlihatnya di daerah ujung Berung ya Pak. Ya, ada ujung Berung, Gede Bage itu. Gede Bage gitu Pak. Ya. Jadi supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengeruk-ngeruk air, ngambil air nanti keluar nanti jadi air di situ Pak. Ya. Tanahnya bergeser. Ya tenggelam semua nanti. Jadi kepengaruh semua. Jadi tolong mungkin informasi itu mungkin belum ada yang terima semua antisipasi itu, mitigasi itu sehingga kami gereja-gereja juga paham di sana Pak wilayahnya, wilayah mana yang nggak bisa dikeruk, mana wilayah yang ini yang rentan karena itu ada sumber-sumber air Gunung Purba itu Pak, Danau Purba itu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin gini ya pengertian Danau Purba ini Pak. Danau Purba itu tanah-tanah yang dulunya merupakan sedimen dari danau yang zaman dulu gitu ya. Nah ini tanah ini akan rentan manakala terjadi gempa itu bisa menjadi potensi likuifaksi gitu ya. Nah itu antisipasinya seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin kita hikmahnya atau antisipasinya kita harus mengetahui mana zona-zona yang memang bahaya untuk ditempati. Kemudian kalau ditempati juga misalnya harus dilakukan apa mitigasi strukturalnya. Karena tadi dalam KRB itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Kalau zona merah ada yang memang itu tidak bisa dibangun tapi itu sebagai lahan konservasi. Cuma masalahnya kan di kita ini manusia kadangkala banyak yang mengakalinya. Contoh KBU, kawasan Bandung Utara. Yang namanya KBU itu sebetulnya sangat ketat itu ya. Itu tidak boleh dibangun. Kalau dibangun pun juga itu ada aturan-aturannya. Ada harus menyiapkan ruang hijaunya ya. Berapa persen tuh? Nah itu kan harus betul-betul diperhatikan karena itu daerah resapan air, tidak boleh terganggu gitu ya. Mungkin itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Adapun memang beberapa hal tadi kaitan dengan kajian tentang resiko bencana ya, Bapak Ibu mungkin juga bisa mendownload aplikasi yang namanya Inaris Personal. Itu ada di Play Store ya, dan di aplikasi Inaris Personal itu di dalamnya ada informasi bahaya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada di lokasi mana, di sini pun sama, atau lagi di rumah atau lagi di gereja, itu nanti bisa dibuka aplikasi Inaris Personal. Di bawahnya itu ada informasi bahaya. Nah, informasi bahaya itu di dalamnya adalah menginformasikan kita berada di zona bahayanya apa. Ya, bisa ada banjir, bisa ada gempa, bisa ada longsor, di situ diinformasikan. Termasuk di dalamnya ada upaya-upaya mitigasi personal ya yang bisa dilakukan. Ya, itu bisa di Play Store sama Apple Store juga bisa. Ya, jadi di situ bisa di-download untuk informasi-informasi kaitan dengan bahaya risiko bencana yang ada di sekitar kita. Termasuk nanti juga biasanya kalau misalnya ada kejadian gempa itu dia menginformasikan gitu. Demikian mungkin ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sedemikian aktif ya mengikuti kegiatan di siang hari ini, dan saya harap tetap semangat ya karena ini mungkin acaranya sampai malam ya. Dan ini butuh energi yang pasti, dan Bapak tetap harus mengirit energinya supaya tetap semangat ya sampai dengan malam. Saya berharap mungkin tadi yang disampaikan ini baru sedikit, tapi tetap kita berharap bisa menyerap apa yang tadi disampaikan. Satu hal mungkin Pak bisa ditampilkan. Satu hal juga nanti di sini akan kami tampilkan, ini ada form survei kepuasan masyarakat. Nanti Bapak bisa pakai HP ya, di scan. Itu kami izin untuk mengisi form survei terkait dengan layanan dari BPBD Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan edukasi di hari ini. Itu aja mungkin. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Untuk sesi ini kami tutup. Salam tangguh. Tangguh.
terima kasih Bapak Kabid Pencegahan dan Kesiagaan Bapak Dr. Andes Edi Heriadi MSI. Sebelumnya mungkin kita akan menyerahkan terlebih dahulu plakat, tanda kenang-kenangan dan tanda kasih dari kami yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua PGIW, Ketua 4 Bapak Togu Hutagalung. Iya, dan kita juga akan melanjutkan sebentar lagi bersama dengan Bapak Asep Hermansyah yang nanti akan memaparkan manajemen kedaruratan dan rencana pemulihan bencana di rumah ibadah, dan masih dengan moderator Bapak Hadi Rahmat Arjasa Smita, SOS dan MM. Baik, ternyata akan diserahkan oleh Bapak Wakil Sekum. Oh, ini biar pas. Bapak Berkat Medro. Pak. Oke. Ya. Ya. Ya, terima kasih dan salam hormat kami kepada Bapak Kabid Pencegahan dan Kesiagaan Bapak Dr. Andes Edi Heriadi MSI. Kami mohon perkenan Bapak Edi untuk berfoto terlebih dahulu sebagai kenangan dan dokumentasi kami. Bapak ini ada blok 1, blok 2, blok 3. Selama ini blok sini yang dapat fotonya. Jadi begini. Boleh, Pak. Sekarang gimana di sini? Demi keadilan. Biar kebagian ya. Kapan-kapan ini. Ayo, Pak Hadi, Pak. Di sini protes. Pak Sony. Kami mohon berkenan berdiri Bapak Ibu. Baik Bapak, mungkin mau yang sebelah sana sudah kena? Ya, baik, terima kasih Bapak Kabid Pencegahan dan Kesiagaan Bapak Dr. Andes Edi Heriadi MSI.